Menggapai new normal dengan literasi digital. Hari ini jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 2.040 kasus hingga total mencapai 108.376 kasus. Hari demi hari sudah kita lalui, menjalani hidup penuh berita tentang COVID-19, baik di TV, radio, media sosial, atau media digital. Lalu obrolan di rumah, kantor, sampai di telepon pun tak luput bicara mengenai COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah. Tetapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. Adanya COVID-19 ini berhasil membuat perubahan yang berdampak pada kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita seakan dibuat tak berdaya, karena gerak langkah dan aktivitas yang biasa kita lakukan akhirnya harus dibatasi, sehingga membuat kita tidak dapat produktif seperti biasa. Hingga akhirnya, pada awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19. Apakah kalian sudah tahu apa itu new normal? Dan apa yang harus dilakukan ketika new normal? New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 muncul, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Langkah awal dari penerapan new normal ini adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti 1. Memakai masker ketika keluar rumah. Jangan sampai kita mengabaikan untuk tidak menggunakan masker. Memakai masker mungkin menjadi hal baru bagi sebagian orang. Tapi, sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah dipakai ya. 2. Untuk memudahkanmu dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Yang ketiga, menghindari kerumunan dan tetap jaga jarak minimal 1-2 meter. 4. Setibanya di rumah, langsung mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau pakaian lagi sebelum dicuci. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Selama pandemi ini, banyak orang menghabiskan waktu 24 jam di rumah, baik untuk bekerja, belajar, sampai beribadah. Selama di rumah aja, banyak orang yang mulai merasa jenuh, bosan, dan mager, sehingga mencari pengalihan dari rasa bosan tadi
dan akhirnya malah terjebak dalam pusaran kebiasaan buruk, seperti bermain game, menonton film, atau sebagainya hingga larut malam. Bermain game, ketika bosan, orang akan senang jika diisi dengan bermain game. Apalagi bagi mereka yang suka bermain game online, terutama bersama teman-temannya. Jika belum menang, maka mereka tidak akan menyerah dan membuat mereka melupakan waktu tidurnya. Alhasil, mereka yang begadang jadi telat bangun deh. Tenaga dan energinya terkuras, sehingga semangat dalam beraktivitas menjadi berkurang. Wajah menjadi pucat, dan lingkaran dekat mata menghitam. Kayak panda tahu. Kamu gak mau kan kelihatan gak segar? Jauhin deh yang namanya begadang. Daripada begadang, lebih baik yuk kita literasi. Di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seluruh informasi berbagai macam ilmu pengetahuan dapat terangkum dalam dunia digital. Sayangnya, orang belum banyak memanfaatkan informasi-informasi ini untuk pengembangan dirinya. Lalu, bagaimana cara kita untuk literasi di era new normal ini? Yuk, kita gapai new normal dengan memanfaatkan konten-konten yang ada dalam dunia digital untuk pengembangan diri kita masing-masing. Karena hal ini sangat dibutuhkan untuk masa depan kita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi, sebelum itu, harusnya kita tahu terlebih dahulu dong, apa sih itu literasi? Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Selain kemampuan dalam hal membaca dan menulis, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual, yaitu dalam bentuk video maupun gambar. Lalu kenapa sih literasi itu penting? Literasi membantu masyarakat melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan, terhindar dari manipulasi, dan ditinggalkan dari arus globalisasi. Lalu, sebenarnya apa sih manfaat literasi itu sendiri? Secara sederhana, manfaat literasi adalah membantu seseorang dalam mencari, mengolah, dan menyebarluaskan suatu informasi. Melek sekitar berarti melek dalam sudut pandang. Sadar terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, bagaimana kita peka terhadap informasi di sekitar kita. Gerakan literasi memang sudah banyak digalakan di Indonesia, akan tetapi masih minimnya dukungan dari pemerintah kita. Juga, kurangnya pengetahuan masyarakat membuat keadaan literasi berkembang dengan lambat. Jika begitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menanamkan cinta literasi pada diri kita sendiri. Setelah itu, menyebarkan cinta literasi kepada orang lain. Nah, salah satu literasi yang dapat kita lakukan, terutama saat new normal ini, adalah dengan menggunakan literasi digital. Literasi digital adalah literasi yang memanfaatkan sistem komputer serta teknologi informasi dan komunikasi. Dengan literasi digital, kita mampu menggunakan media digital secara sehat, cerdas, dan tepat. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lebih luas dan mengelola informasi dengan lebih bijak. Namun, jangan disalahartikan ya. Literasi digital bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi saja, tapi juga meliputi kemampuan menganalisis, berpikir kritis, sampai dengan kontrol dari penggunaannya yang adiktif. Karena bagaimanapun, ponsel pintar tidak seharusnya lebih pintar dari penggunanya. Yuk, tunjukkan pentingnya literasi dengan seruan literasi atau mati informasi. Kalau aku literasi, kalau kamu mau yang mana?